bit erratic this one drops in. Forget it, ecstasy. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Orgasmic proportions. Here we come. Oh my word! FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Anda pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada tuh sore hari ini. Berjumpa kembali di program Siul, prediksi dan ulasan Euro 2020 bersama dengan saya Ozi dan juga ada Bung Dirham yang menemani kita. Selamat sore Bung Dirham. Iya, selamat sore Ozi. Ya, di fase grup Euro 2020 baru saja selesai Bung Dirham dan dari 24 timnas berhasil lolos, ada 16 tim yang masuk ke fase knockout. Nah, di jalannya pertandingan Euro 2020 di fase grup ini juga sangat menarik sekali di pertandingan ketiga atau pertandingan terakhir Bung Dirham. Apalagi kita melihat di grup F yang juga semakin mendebarkan begitu ya. Dan akhirnya juga Portugal ini sepertinya kayak mengalami deja vu begitu Bung Dirham ya. Kalau kita lihat memasuki fase knockout ke babak 16 besar ini di peringkat ketiga terbaik, 4 dari 4 tim peringkat ketiga terbaik Bung Dirham. Tetapi kali ini lawan mainnya nanti akan ada Belgia Bung Dirham. Kalau secara peringkat di FIFA Belgia masih di urutan pertama dan juga di gelaran Euro 2020 ini di fase grup Belgia ini menyapu bersih begitu ya. Dan di fase grup ini ternyata juga hanya ada 3 tim yang sabu bersih termasuk Belgia, ada Italia dan juga Belanda. Sebelum kita bahas ke babak 16 besar Euro 2020 kali ini Bung Dirham, mungkin ada yang sedikit ingin ditanggapi di fase grup Euro 2020 terlebih mungkin pertandingan terakhir kemarin Bung Dirham, silakan. Ya, jadi memang banyak tim-tim unggulan yang memang dia ternyata harus terseok-seok di grup ya. Ya. Dan saya lihat hanya 3 tim, Italia, Belgia dan Belanda yang mulus ya sebagai tim unggulan tanpa banyak mengalami hambatan yang berarti. Terutama saya menyoroti Belgia yang akhirnya harus ketemu Portugal. Jadi ini ketemu lawan yang cukup seimbang, kemudian juga membuat fase grup lain seperti di Inggris ya, Inggris yang cukup kesulitan ketika menghadapi Skotlandia dan hanya mereka menang beruntung ya atas Kroasia, sehingga dia harus bertemu Jerman gitu. Ternyata dia harus bertemu Jerman. Nah ini yang sesuatu yang bahasa kita itu final kepagian ya. Terlalu dini ya. Terlalu dini. Mestinya ini nanti kalau dilihat dari bagian grup F ini memang tidak bisa menghindari ya. Tapi ternyata Inggris dia harus ketemu Jerman. Betul. Mungkin yang menarik di sini. Kemudian juga nanti ada Prancis ketemu dengan Swiss yang cukup, saya yakin Prancis bisa lolos. Tetapi nanti kita melihat partai yang lain. Dan kalau dilihat dari secara keseluruhan dari penyelenggaraan Piala Eropa kali ini memang banyak adaptasi yang harus dilakukan ya. Terutama di luar Denmark dan Hungaria yang kita lihat penontonnya selalu penuh. Itu mereka membatasi jumlah penonton karena memang sampai dengan saat ini penyelenggaraan Piala Eropa belum berdampak terhadap, artinya kondisi pandemi ini belum berdampak terlalu buruk ya terhadap Piala Eropa karena ternyata juga siaran-siaran dari TV berbayar ini cukup laku juga gitu. Dan ini menandakan bahwa nanti kita harus beradaptasi dengan seperti itu dan kemungkinan Piala Dunia 2 tahun lagi itu ya seperti itu juga. Betul. Iya. Kalau mungkin masih pandemik begitu Bung Dirham ya. Iya. Baik, di babak 16 besar kemungkinan akan dimulai malam nanti di mana Timnas Wales akan memainkan 16 besar ini
bertemu dengan Denmark. Kalau kita Iya. lihat di pertandingan terakhir Denmark, ini sungguh luar biasa sekali, Bung Dirham. Iya, Tidak menyangka betul-betul meledakkan ya. Dinamit sebagai tim dinamit. tim dinamit meledakkan. betul-betul meledak. Dan Wales juga tapi kekuatan mereka tidak sebaik 4 tahun yang lalu ya. Betul. Saya lihat begitu karena saya lihat Gareth Bale sudah dimakan usia ya. Sementara Denmark saya lihat cukup mengejutkan kadang. Ritme permainan Denmark ya seperti itu. Seperti halnya kita melihat Denmark tahun 92 ya. Di mana mereka tanpa diunggulkan mereka tetap bisa melaju, dan ini tampaknya Denmark cukup percaya diri menghadapi Wales dan mereka sepertinya merasa di atas angin. Nah, ini yang menjadikan faktor pertandingan nanti malam itu akan Denmark merasa lebih berpeluang gitu kan. Sehingga walaupun pertandingannya di Belanda, di Amsterdam Arena, itu Denmark lebih dekat sebenarnya, lebih dekat. Jadi kemungkinan faktor penonton Denmark akan membanjiri Belanda sangat besar sekali, sehingga mungkin saya tidak tahu nanti apakah di Belanda juga diperlakukan ketat. Berbeda karena selama kita lihat kemarin itu Belanda cukup ketat ya. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, terutama protokol kesehatan. Dan di sisi lain saya melihat mereka cukup mengantisipasi ya. Dan saya lihat di barisan pertahanan itu sudah mulai membaik dibanding partai-partai awal, dan itu memang menjadi ketika Eriksen mengalami masalah dengan jantungnya, itu cukup memukul sehingga Denmark kalah dari Finlandia. Tetapi setelah itu Denmark sepertinya bangkit. Ada spirit bahwa tampaknya pelatih Denmark ini bisa membuat cepat sekali melakukan recovery, sehingga mental para pemain Denmark itu bisa menjadi lebih baik dalam partai-partai setelahnya, walaupun ada sandungan-sandungan sedikit, tapi di partai terakhir itu di luar dugaan bisa meledakkan. Padahal waktu itu lawannya cukup berat, bisa dibilang cukup berat Rusia begitu Bung Dirham ya. Rusia cukup baik dan tahun lalu juga prestasinya bagus, tapi sayang mereka gagal ya. Tapi kita lihat memang Denmark ketika ada permainan seperti itu Rusia tampaknya bisa kelihatan mentalitas mereka jatuh gitu ketika banyak gol yang bisa disarangkan di gawang Denmark. Dan saya lihat salah satu kunci pemain di barisan pertahanan belakang adalah Schmeichel. Betul, penjaga Kasper gawangnya. Schmeichel. Ya. Baik, dan berposisi juga sebagai kapten kalau tidak salah Bung Iya. Dirham ya. Ya, di antara 8 laga di 16 besar Euro 2020 ini Bung Dirham, kalau kita lihat juga partai Wales versus Denmark ini mungkin bisa dibilang mereka sama-sama kuda hitam Bung Dirham ya. Iya. Dibandingkan dengan laga-laga yang lain antara Italia versus Austria, ataupun juga di big match-nya ada Inggris versus Jerman, ataupun juga Belgia versus Portugal Bung Dirham ya. Dan setelah pertandingan nanti di Wales versus Denmark, ini jam 2 dini harinya dilanjutkan dengan Italia versus Austria. Ya, dan Italia merupakan tim pertama yang lolos ke Euro 2020 ini Bung Dirham, lolos ke babak 16 besar maksudnya. Dan ini juga sapu bersih, di mana di fase grup Italia termasuk yang tanpa kebobolan, termasuk juga Inggris dan mencetak gol lebih banyak ya, 7 gol dibandingkan dengan tim-tim yang lain, hanya kalah dengan Belanda 8 gol Bung Dirham. Nah, peluang untuk bisa lolos ke perempat final apakah cukup tinggi juga melihat musuhnya bisa kita lihat lawannya adalah Austria? Kalau dilihat level ya memang, tapi sebenarnya dari melihat pertandingan terakhir dari kedua kesebelasan itu selalu berakhir dengan cukup tipis ya. Artinya bahwa Austria juga punya tim yang kuat yang bisa saja menyulitkan Italia, dan kalau dilihat
skema yang diturunkan Mancini menghadapi 4-3-2-1 ya kalau nggak salah dari Austria itu cukup efektif karena saya lihat nanti Italia akan lebih bermain efektif ya. Efektivitas mungkin saja penguasaan bola mereka tidak selalu banyak, tetapi setiap serangan dari Italia akan menghasilkan peluang-peluang yang cukup membahayakan pertahanan pertahanan Austria. Baik, dan masih banyak juga laga yang nanti kita akan bahas Bung Dirham di 16 besar ini, termasuk yang baru saja kita bahas sudah ada Wales versus Denmark dan juga Italia versus Austria. Dan silakan untuk Anda yang masih di rumah bisa bergabung bersama kami sore hari ini melalui 4244774 ataupun juga SMS dan WA di 0855 4200912. Kita jeda sejenak dan pastikan Anda masih bersama kami di program Siul. Ya, kembali lagi di program Siul untuk sore hari ini, kawan. Prediksi dan ulasan Euro 2020 masih bersama dengan saya Ozi dan juga Bung Dirham yang menemani Anda. Sudah bergabung Bung Dirham sore hari ini. Ada Pak Sudibyo di Ambu Kembang Kedung Wuni. Seperti biasa sore Mas Ozi dan juga Bung Dirham. Ada beberapa pertanyaan ini Bung yang ditanyakan sama Pak Sudibyo. Di antaranya untuk pertandingan babak 16 besar itu apakah ada perpanjangan waktu atau mungkin langsung adu penalti bila skornya sama gitu Bung? Ya, ada perpanjangan waktu dong. Belum ada perubahan ya. Piala Dunia tidak ada perubahan. Aturan dari FIFA juga masih sama. Betul. Dia harus dulu kan ada sudden death ya. Sekarang sudah dihapus dan kembali tetap pada semula, yaitu dengan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit dan kemudian dilanjut jika sama harus dengan drama adu penalti. Ya. Baik, mungkin juga dihapus golden goal sama silver goal ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya Bung Dirham, gol terindah dari pemain mana saja selama pertandingan fase grup di Piala Euro 2020 kali ini Bung Dirham? Iya, kalau saya lihat Peter Cech ya dari Ceko waktu melawan Austria ya. Betul. Ya, itu dia setengah lapangan mampu melepaskan satu umpan yang boleh dikata tendangan yang langsung menusuk ke gawang yang sulit dijangkau oleh kiper. Nah, itu menurut saya itu cukup sulit, hanya dilakukan oleh pemain yang punya insting tinggi dan latihan yang itu mungkin dia sering melakukan latihan tendangan-tendangan seperti itu dan berkali-kali, ribuan kali mungkin dia menendang dengan cara seperti itu. Dan dia kelihatan dia punya insting yang cukup bagus sebagai seorang penyerang. Baik, itu ya dari Ceko untuk tendangan yang bisa dibilang indah di fase grup ya. Iya. Baik, dan kalau juga yang lain gol-golnya ya rata-rata ya standar lah ya mungkin ya. Standar lah 1-2 umpan tidak ada yang seistimewa itu ya, walaupun sekelas Ronaldo ya. Betul. Masih belum, tetapi untuk sampai dengan saat ini masih top skor untuk Cristiano Ronaldo begitu. Ya, Ronaldo masih top skor dengan 5 gol. Dan masih ada kemungkinan untuk bisa menambah pundi-pundi gol. Iya, sangat mungkin. Baik. Kemudian ada lagi, kapan untuk Belanda versus Ceko itu akan bermain di babak 16 besar ini, Bung Dirham? Baik, jadi untuk Belanda versus Ceko nanti akan digelar di Puskás Arena ya, Budapest pada hari Minggu 27 Juni. Besok malam berarti. Iya, malam Senin jam 11 itu ya. Terima kasih Pak Sudibyo di Ambu Kembang sudah bergabung untuk sore hari ini. Dan kembali lagi Bung Dirham, kita masih membahas gelaran Euro 2020 ini masih di babak 16 besar Bung Dirham. Setelah tadi kita bahas sedikit tentang Timnas Wales versus Denmark dan juga Italia versus Austria. Di pertandingan lain ada Belanda versus Ceko, Bung Dirham. Kemungkinan apakah nanti akan terjadi perpanjangan waktu atau mungkin Belanda dengan sangat mudah menghadapi Republik Ceko, mengingat juga kemarin termasuk juga salah satu timnas yang sapu bersih dan paling banyak produktif golnya ya, 8 gol begitu Bung Dirham. Bagaimana tanggapan Bung Dirham? Ya, Belanda ini saya katakan bahwa dia belum ketemu dan saya melihat belum terlalu mantap lah, terutama di barisan pertahanan ya. Itu tidak adanya pemain Liverpool itu yang tinggi itu cukup membuat pertahanan Belanda ini memang belum begitu kuat ya. Belum begitu kuat, tetapi
melihat saya lihat barisan tengah terutama yang dikoordinir oleh Wijnaldum Wijnaldum, ya. itu cukup baik. Saya bahkan tapi saya lihat Memphis Depay itu tidak begitu, artinya tidak begitu istimewa lah, tidak begitu istimewa. Cuman dia bisa muncul di saat-saat yang tepat, artinya dia bisa pandai mencari posisi. Secara skill jauh dibanding masih dengan kurang, Ronaldo gitu misalnya. Ronaldo walaupun sudah umurnya 36 tapi dia kebugaran, kemudian cara main ini, terus kecepatan itu masih bisa terjaga gitu. Dan masih punya ada daya gocek lah bahasa saya dibanding dengan Depay. Nah, saya lihat Ceko selalu bisa menyulitkan Belanda. Kita lihat tahun 96 itu Ceko juga bisa menyulitkan Belanda, dan Belanda jika tidak hati-hati dia bisa tergelincir melawan Ceko. Walaupun banyak pengamat lebih mengunggulkan Belanda, tetapi Ceko bisa jadi kuda hitam ini, bisa jadi kuda hitam karena saya lihat permainannya sudah cukup baik dari tengah, belakang sampai ke depan. Itu banyak pemain-pemain yang menonjol, tiba-tiba menonjol di event ini sehingga Ceko bisa cukup baik, dan saya kira dia punya kans maksudnya punya kans untuk mengalahkan Belanda. Iya, dan kemungkinan bisa lolos ke perempat final begitu Bung Dirham ya. Baik, di pertandingan yang lainnya Bung Dirham antara Belanda versus Portugal, kalau kita lihat di mana Portugal di Euro 2020 kali ini Bung Dirham ya, sepertinya mengalami deja vu dari 2016 yang lalu, di mana memasuki sebagai peringkat ketiga terbaik dan lolos ke babak 16 besar Bung Dirham ya. Hanya berbeda mungkin kalau untuk 2016 Portugal ini tiga-tiganya seri gitu ya. Sementara kali ini mungkin agak lebih bervariatif. Apakah nanti akan kembali terulang sejarah Bung Dirham bahwa Portugal akan bisa menjadi juara lagi di Euro 2020? Iya, banyak orang menduga-duga bahwa akan terjadi seperti itu. Tapi kita nggak tahu. Bisa juga yang lain, yang di luar dugaan. Seperti kita melihat Yunani yang tiba-tiba bisa menjadi juara di Piala Eropa tahun 2000. Nah, kalau dilihat kita akan bisa melihat jelas siapa yang akan terkuat dan menjadi juara itu setelah nanti kita lihat dari mereka melewati 16 besar menuju 8 besar, dan 8 besar itu kita bisa kelihatan. Nanti tim mana yang bisa layak. Misalnya Perancis cukup kuat dan dia menghadapi Swiss yang Perancis ini lebih, kalau dikatakan lebih ringan lawannya dibanding lainnya, yang cukup banyak berimbang, sangat di atas angin gitu loh, sangat di atas angin, sangat diunggulkan. Nah, kalau dia bisa melewati dengan mudah tanpa ada perpanjangan, tanpa ada atau penalti dalam waktu normal ya, itu Perancis akan kelihatan sekali sebagai jawara yang baik. Baik, dan nampaknya kita sudah terhubung Bung Dirham dengan salah satu penggemar sepak bola dari Belanda, ada Bung Imat. Selamat sore Bung Imat. Selamat sore Bung Ozi. Iya, dan sebelumnya saya ingin ucapkan selamat dulu nih karena tim jagoan Bung Imat ternyata berhasil lolos ke babak 16 besar. Iya. Tanggapan Anda Bung Imat mengingat 16 besar nanti Belanda ini akan ketemu dengan Republik Ceko. Seperti apa kira-kira untuk jalannya pertandingan nanti Bung Imat? Ya, saya kira ini sebuah pertandingan yang sebenarnya secara matematika di atas kertas Belanda agak sedikit diuntungkan ya menghadapi Ceko yang penampilannya di grup tidak terlalu istimewa dibandingkan dengan misalnya kalau ketemu dengan peringkat ketiganya grup yang ada Jerman, Portugal dan Prancis, itu kan jelas akan sangat berat. Lebih berat. 16 besar. Jadi melawan Ceko, lalu kemudian kalau ini lolos dari Ceko ini sudah ditunggu Denmark, Wales. Jadi secara teori sebenarnya Belanda udah cukup layak untuk masuk semifinal dengan dua calon lawan di 16 besar dan 8 besar itu. Iya.
Ada kemungkinan nanti akan masuk ke semifinal ya? Iya, karena 8 besarnya lawannya cuma Denmark atau Wales. Lah iya, di atas kertas mungkin Belanda lebih unggul dibanding Wales ataupun juga Denmark, Bung Imad begitu ya. Betul. Baik, untuk secara keseluruhan Bung Imad dari jalannya Euro 2020 kali ini di fase grup dan juga di babak atau di pertandingan terakhir kemarin, Bung Imad seperti apa? Ini Euro yang menarik ya, bahkan menurut saya lebih bagus daripada Piala Dunia 2018 kemarin. Banyak gol, pertandingannya juga cukup seru-seru dan hanya 3 partai yang sepertinya seri 0-0. Yang lainnya semuanya tercipta gol. Jadi itu sebuah pertandingan sepak bola yang cukup menghibur di tengah situasi pandemi seperti ini. Jadi kualitas pertandingannya juga cukup bagus-bagus. Jadi menurut saya Euro 2020 ini Euro yang sangat menarik. Oke, Euro yang sangat menarik di 2020 kali ini, Bung Imad ya. Baik, selain itu, selain Belanda versus ini ya, Ceko, di pertandingan lain, Bung Imad kira-kira di babak 16 besar ini, yang paling menarik laga yang mana? Yang paling menarik itu Inggris-Jerman ya. Inggris-Jerman, lalu yang satunya ada Spanyol Kroasia, kemudian Portugal lawan ini. Portugal itu Portugal Belgia. Portugal lawan Belgia itu menarik. Tapi saya lebih menunggu Inggris-Jerman ya, karena kita tidak melihat kualitas keistimewaan dari Inggris selama di grup. Jerman sendiri juga tertatih-tatih, jadi dua tim ini dalam posisi yang penampilannya agak meragukan, tapi mereka ketemu di 16 besar. Secara tradisi, Jerman tentu lebih layak untuk lolos. Meskipun main di Wembley. Ya, meskipun Inggris sebagai tuan rumah gitu ya. Iya. Baik, untuk prediksinya Inggris-Jerman ini, Bung Imad, skornya berapa? Apakah nanti akan masuk ke drama adu penalti? Saya kalau prediksi skor mungkin 2-1 untuk Jerman, tapi tentu kalau sampai adu penalti akan lebih menegangkan. Baik. Tapi harapannya sih jangan sampai adu penalti begitu ya? Iya, 2-1 untuk Jerman lah. 2-1 untuk Jerman. Terima kasih sekali lagi Bung Imad sudah menyempatkan sore hari ini untuk bergabung. Iya, salam buat Bung Dirham. Oke, terima kasih. Selamat sore dan salam olahraga. Selamat sore, Bang Odi. Oke, barusan kita dengarkan ada komentar dari salah satu penggemarnya timnas Belanda, Bung Dirham ya. Iya. Ada Bung Imad. Baik, yang bergabung sore hari ini ada Pak Ipung di Bandan. Selamat sore Mas Aziz dan juga Bung Dirham. Salam Euro ya. Mau tanya nih, wasit wanitanya udah dimainkan atau belum? Di kemarin masih belum Bung Dirham ya? Belum fase grup masih belum. Ya, belum dimainkan. Baik. Sebagai wasit utama ya. Baik. Mungkin sebagai wasit pembantu atau itu mungkin saja. Garis, tapi kalau yang sebagai wasit utama kayaknya kok belum. Masih belum ya. Dan menurut saya masih dari Pak Ipung di Bandan juga, sebagai juara bertahan Portugal akan keluar sebagai juara Euro 2016 meskipun di awal terseok-seok dan secara CR7 ini akan menjadi top skor di Euro 2020 kali ini. Bagaimana menurut Bung Dirham seperti itu? Baik. Ya. Kalau dilihat dari top skor memang saat ini Ronaldo ya. Ronaldo bisa tampil sebagai yang terbanyak menciptakan gol dengan 5 gol, sementara Lukaku, Peter Six, Wijnaldum yang masih berpeluang, kemudian Emil Forsberg dari Swedia. Itu kalau Lewandowski kan sudah gugur ya. Di antara itu saya lihat yang paling bisa menyamai itu adalah Lukaku dan Peter Sik ya. Peter Sik ini pemain muda baru yang baru tampil di Piala Eropa. Tetapi kalau melihat Ronaldo dan kita lihat misalnya di Prancis ada Benzema, ada Mbappe itu mereka belum bisa menjadi pencetak gol yang baik ya. Karena yang banyak buat timnya, karena Mbappe sendiri ketika kemarin itu sempat dikritik oleh beberapa pengamat sepak bola di Itali, pengamat sepak bola di Prancis, bahwa dia
kenapa tidak bisa meniru permainan Ronaldo yang lebih efektif dan mampu menciptakan gol dan memberi kemenangan buat timnya daripada dia dengan berbagai gaya style yang tidak efektif menjadikan peluang menjadi gol. Nah, itu yang kritik buat artinya Mbappe tidak cukup mandul, tidak bisa memain karena apakah mungkin karena ada Benzema, kemudian juga ada Griezmann. Griezmann itu lebih di belakang Benzema sebagai peranannya. Sementara seperti tahun lalu dia di belakang di Giroud ya. Kalau ini dia di belakang Benzema dan Benzema cukup bagus ya. Sebagai striker utama di klub Eropa itu bisa tampaknya walaupun dia lama tidak bisa di bench, tidak bisa main, tapi kita lihat Benzema cukup bagus. Nah, Ronaldo ini berbeda ya. Ronaldo itu masih kualitas, mungkin saja ini Euro yang terakhir buat dia. Iya, mengingat usianya ya terlalu. Iya, dia pasti akan mempersiapkan, menjaga kebugaran fisiknya, termasuk kemarin menyingkirkan minuman beralkohol, bersoda dan alkohol yang dia hindari. Dan secara kualitas fisik itu Ronaldo selalu bagus ya, terbaik di klubnya juga. Bahkan dia selalu datang lebih awal dibanding pemain-pemain lain. Nah, itu yang kelebihan dari seorang Ronaldo, menjaga disiplin, dia menjaga kebugarannya dengan baik, tidak mau melanggar aturan yang dilarang oleh tim gizinya. Itu dia menjaga kebugaran dan juga menjaga fisiknya dengan tidak berhura-hura di klub malam misalnya. Itu yang patut kita jadikan contoh seorang Ronaldo. Iya. Dan di timnas di internasional juga Ronaldo juga ini menyamai rekor legenda Iran kalau tidak salah Bung Dirham ya dengan 109 golnya, dan ada kemungkinan bakal bisa melebihi Ali Day dari Iran ini. Sebelum kita lanjutkan lagi Bung Dirham, sudah banyak yang bergabung termasuk di WA ataupun juga yang ada di landphone kita Bung Dirham. Ada Bung Eko yang kayaknya mau berkomentar juga. Selamat sore Bung Eko. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Eko, untuk gelaran Euro 2020 ini dukung timnas yang mana? Dari dulu saya selalu dukung Gliazzurri, Italia ya. Baik. Untuk Euro kali ini saya cukup terkesan dengan penampilan Italia seperti di turnamen-turnamen biasanya. Biasanya penggemar Italia selalu dibikin was-was, selalu dibikin tegang ketika menyaksikan pertandingan Italia. Untuk Euro kali ini permainan Italia sangat-sangat menghibur dan dipikirkan para fans. Untuk performa di sini sekarang di pemain juga saya rasa bisa melangkah lebih jauh. Untuk babak 16 besar melawan Austria ya. Sepertinya akan terlihat mudah di atas kertas. Cuma menurut saya nggak seperti itu juga. Betul. Terlebih kabarnya Bonucci juga bukan tampil untuk partai nanti malam. Betul. Iya. Cuma saya masih terpukau dengan penampilan barisan depan Italia. Fantastis, terlebih pertahanan hingga saat ini masih nirgol, masih belum kebobolan. Bahkan di 30 pertandingan terakhir timnas sepertinya Italia belum terkalahkan ya. Iya betul. Ini catatan yang menarik untuk Italia. Tapi untuk keseluruhan Euro, saya justru menyoroti timnas Belgia. Kenapa ini? Sangat-sangat terengginas permainan Belgia. Dipenuhi pemain muda juga. Untuk tim besar yang saya anggap bikin was-was dalam artian kenapa kok tidak seperti biasa seperti itu Jerman dan Inggris. Jerman dan Inggris sangat tertatih-tatih di grup. Bahkan rasio kebobolannya cukup tinggi kan. Cuma menarik lah untuk pertandingan Inggris melawan Jerman.
sama-sama istilahnya tanda kutip pincang, tapi mereka akhirnya bertemu juga. Oke. Untuk Inggris sama Jerman, saya tetap mengunggulkan Jerman. Dan untuk Italia melawan Austria tetap mengunggulkan Italia, tapi dengan catatan Italia tetap waspada, terbukti Mancini masih sudah menyiapkan Algujo-Algujonya untuk adu dengan penalti. Oke, terima kasih sekali lagi Bung Eko sudah bergabung sore hari ini. Selamat sore, salam olahraga. Salam olahraga. Baik, terima kasih. Barusan ada Bung Eko, termasuk juga salah satu penggemar Gli Azuri Bung Dirham ya. Sudah banyak yang bergabung Bung Dirham. Kita coba sampaikan satu persatu, termasuk juga dari Pak Mujib Ilyas di Banyurip. Assalamualaikum Mas Azri dan juga Bung Dirham. Babak 16 besar ini dua laga yang menarik, bahkan bisa dibilang prematur final, yaitu Belgia versus Portugal dan juga Inggris versus Jerman. Betul, Pak. Untuk Belgia versus Portugal, saya lebih menjagokan Belgia. Nah, untuk Inggris versus Jerman, saya kira-kira masih 50-50 ya. Cuma Inggris lebih dibutuhkan dengan penonton yang fanatik di Wembley Stadium, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Mujib. Terus ada lagi, Pak Sudibyo kembali bergabung, Bung Dirham. Ingin menambahkan pertanyaannya, siapa pemain termuda dan tertua di Piala Euro 2020 kali ini? Oke. Seperti itu Bung Dirham. Ya, kalau tertua PP ya, 38 tahun ya. Yeah. Kalau yang termuda yang banyak kayaknya rata-rata ada yang 19 tahun, ada 22 tahun, 20 tahun ya. Baik. Kemudian untuk Bung Dirham, dukung tim Italia. Aku dukung tim Italia nih karena selama pertandingan di fase grup belum pernah kebobolan gawangnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih atensinya dari Pak Sudibyo di Amu Kembang. Nah, banyak yang dibicarakan Bung Dirham antara Inggris versus Jerman. Ini menjadi laga yang menarik di gelaran Euro 2020 kali ini untuk babak 16 besar Bung Dirham ya. Yeah. Dan kalau kita lihat secara materi pemain dari Jerman ataupun juga Inggris, ini banyak yang bermain di Premier League seperti itu Bung Dirham. Yeah. Artinya timnas Jerman ini begitu hafal betul ya dengan permainan dari timnas Inggris. Apakah akan dengan mudah juga Bung Dirham untuk Jerman mengalahkan Inggris meskipun bermain di kandang sendiri begitu Bung? Iya. Saya lihat gini, suksesi dari Chelsea juara champion itu termasuk adanya dua Jerman ya di kubu itu. Dan sebelumnya Leroy Sané di City, Manchester City. Dan kalau memang mereka lebih berkembang ya dibanding pemain-pemain Inggris sendiri. Dan tadi Pak Sudibyo menanyakan pemain termuda itu ya salah satunya pemain Inggris ini, Jude Bellingham ya, yang bermain di Borussia Dortmund ya. Itu nanti apakah memang ada kemungkinan dia akan diturunkan, akan diturunkan oleh karena memang selama ini belum banyak diberikan kesempatan untuk baik di partai-partai uji coba. Tetapi kalau dilihat ini cukup sebagai pemain muda cukup bisa diandalkan melawan Jerman. Dan Jerman sendiri justru sekarang dia banyak mengirim pemain-pemain keluar kompetisinya sehingga dia tidak terkungkung di kompetisinya. Sementara di kompetisinya saya lihat ketika ada transisi dari Lothar Matthäus kemudian setelah itu ada Klinsmann dan lain-lain, itu transisinya cukup panjang dan Jerman baru-baru kali tahun eranya Müller itu baru punya tim yang bagus. Nah setelah itu dia kembali stuck lagi ketika di Piala Dunia kemarin itu mereka bisa kalah dari Korea ya. Betul. Dan itu ada dengan pelatih yang sama, Low mencoba memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda ya, seperti kayak Havertz itu yang di Chelsea itu diantaranya itu Gosens, kemudian Gnabry itu sangat luar biasa. Kimmich ya, pemain-pemain muda yang sangat diberikan kepercayaan oleh klubnya untuk menjadi pemain inti dan kemudian mereka berkembang dengan kompetisi yang di dalam negeri maupun di Eropa itu membuat mereka cepat bisa kita lihat saksikan karena begitu luar biasa ketika berhadapan dengan Portugal yang punya pertahanan kuat. Nah ini yang
nanti Inggris itu bisa jadi kebebanan sendiri menghadapi Jerman Iya. karena Inggris bermain di kandang sendiri. Dan kita lihat semifinal tahun 96 itu mempertemukan Inggris dan Jerman dan yang berakhir dengan Jerman sebagai pemenang dan pemenang dan sekaligus juara melalui adu penalti melawan Inggris ya. Nah, itu menjadi pemikiran juga buat pelatih Inggris bagaimana jika terjadi imbang 2 kali 45 menit itu harus adu penalti, siapa Al-Qujo yang akan diturunkan. Ya, kalau dilihat dari penampilan Manuel Neuer sebagai penjaga gawang itu sangat sulit, maksudnya dia sangat kuat sekali jika harus sampai ke fase adu penalti. Dan kita lihat juga pengalamannya sangat luar biasa sekali dari Manuel Neuer ini ya. Di pertandingan yang lain Bung Dirham, Kroasia versus Spanyol juga ini sangat menarik untuk bisa kita saksikan bersama, di mana Kroasia juga termasuk finalis Piala Dunia. Piala Dunia. Betul. Ya. Dan kita lihat dia masih ada jumawanya dan permainannya masih tidak terlalu menurun ya. Betul. Masih stabil ya, gitu masih ya. stabil dia. Ada Perisic walaupun dia sudah cukup umur tapi dia cukup sangat bisa terutama Luka Modric sebagai kapten dia bisa membimbing kawan-kawannya yang masih muda untuk bisa bahu-membahu di lapangan tengah dari Kroasia. Dan saya yakin Kroasia cukup akan menyulitkan Spanyol. Dan Spanyol saya lihat kemarin ya mereka bisa begitu menciptakan 5 gol itu karena mungkin pertahanan buruk dari Slovakia. Tapi kita lihat menghadapi Kroasia yang punya pertahanan cukup baik, itu akankah Spanyol mengalami seret gol ataukah nanti Spanyol akan meledak seperti Slovakia, kita nggak tahu. Tapi saya lihat partai ini tidak akan mudah dimenangkan oleh Spanyol. Iya, peluangnya masih cukup berimbang begitu, Iya, Bung Dirham. sangat imbang. Iya. Sementara untuk laga yang lain, Bung Dirham, antara Prancis versus Swiss, kita lihat juga kemarin akhirnya Benzema pecah telur bisa dibilang seperti itu, Bung Dirham ya. 2 gol. 2 gol dan diimbangi dengan golnya Cristiano Ronaldo yang sama-sama juga menciptakan 2 gol. Tapi ketika kita melihat lawan mainnya nanti di babak 16 besar ini Swiss, itu artinya kan di atas kertas mungkin akan lebih mudah begitu, Bung Dirham ya. Sekali lagi peluangnya apakah semudah itu, Bung Dirham, untuk bisa melaju ke perempat final? Ya, saya lihat Prancis tetap akan mulus dan dia akan berhadapan dengan Spanyol, kemungkinan besar ya. Kemungkinan kalau dilihat dari ini Belgia akan menghadapi Italia misalnya. Kemudian misalnya Jerman tampil sebagai pemenang melawan Inggris, dia akan menghadapi Swedia Ukraina. Yang lebih ringan ya. Sementara Belanda juga akan menghadapi kalau seandainya bisa lolos dari Ceko, dia akan menghadapi Denmark atau Wales yang juga saya lihat peluangnya lebih besar Belanda. Dan Belanda kemungkinan masuk semifinal itu sangat besar dan bisa memenangkan semifinal. Nah, tinggal nanti Belanda itu apakah akan bertemu dengan Jerman ketika semifinal menghadapi Jerman misalnya, itu saya lihat kalau saya lebih pegang Jerman. Peluangnya lebih besar ke Jerman lebih pegang Jerman dengan kondisi tim yang seperti ini. Kemudian misalnya di semifinal nanti Italia akan menghadapi Prancis, saya lebih menjagokan Prancis. Artinya kalau dari sini aja kita sudah bisa melihat partai puncaknya siapa yang akan menempati gitu, misalnya Prancis melawan Italia. Prancis melawan Belanda misalnya. Belanda lebih atau mungkin Italia akan menghadapi Belanda misalnya gitu. Atau Italia menghadapi Jerman. Ada kemungkinan seperti itu. Baik. Dan sebelum berakhir untuk perjumpaan kita di sore hari ini, ada lagi yang bergabung, Pak Ipung di Benda nyambung lagi untuk Euro 2020 kali ini. Ada 3 tim kesebelasan yang punya peringkat bagus. Ketiga tim kesebelasan tersebut adalah Portugal sebagai juara bertahan, Prancis sebagai juara dunia dan juga Belgia sebagai peringkat 1 FIFA. Ketika tim kesebelasan tersebut pasti akan bermain all out kali ini, saya tetap pegang jagoan saya yaitu Portugal yang akan keluar sebagai juara Euro 2020 dan Cristiano Ronaldo sebagai top skornya
Dan juga menurut saya pengganti Cristiano Ronaldo sekarang belum ada sepertinya ya, pemain yang multi talenta dengan skill individu yang bisa dibilang aduhai. Kalau menurut Bung Dirham seperti apa Bung Dirham seperti itu? Kalau saya lihat Diego Jota sangat ada peluang ya. Peluang karena dia cukup bisa membuat lini di depan Liverpool itu lebih berwarna dan dia lebih berkembang nampaknya di Liverpool dengan pelatih sekarang ya pelatih Liverpool itu dia lebih dipercaya dan saya lihat Jota bisa apa ya dengan menurunnya misalnya para pemain Liverpool yang lainnya, pemain Liverpool Firmino misalnya, dia bisa tampil menggantikan. Gitu, cukup masih bisa menggantikan ya. Iya. Baik, yang terakhir Bung Dirham sebelum kita closing untuk acara sore hari ini, silakan ada yang ditambahkan. Ya, saya berharap memang pada fase ini akan lebih menarik pertandingan ya dibandingkan waktu penyisian kemarin. Sampai saya kadang melihat partai ini malas saya mau nonton gitu misalnya. Nah ini ada yang kita tunggu nih, misalnya Belgia melawan Portugal, kemudian Perancis juga menarik, melawan Swiss juga, Inggris yang paling menarik menghadapi Jerman dan walaupun Italia, ini semua pertandingan cukup menarik ya. Nanti kita lihat dan ketika masuk 8 besar itu justru akan menjadi Piala Eropa yang lebih menarik ya dibanding fase-fase grup. Baik. Terima kasih sekali lagi Bung Dirham sudah bergabung untuk sore hari ini dan juga terima kasih untuk kawan-kawan yang lainnya. Kita akan berjumpa lagi di pekan depan dan kita akan berjumpa di perempat final Euro 2020. Selamat sore, selamat berakhir pekan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Ikutilah prediksi dan ulasan sepak bola di Siul edisi berikutnya.